Dari kantor ke rumah. Untuk rumah ya, iya. Iya. Oh. Malam Pak. Malam Gita. Di mana ini Gita? Masih di rumah atau di kantor? Di rumah. Di rumah ya. Ya. Nah, ini lagi di jalan ya. Masih jauh Adi, kamu sampai di rumahnya masih jauh. Macet Pak di jalan Pak. Di daerah mana itu? Ini daerah mana Pak? Tomang ya? Jombang. Tinggalnya di mana? Grogol ke Selipi. Oh, kamu tinggal di Selipi? Iya. Oh, Selipi dulu dekat kan itu? Iya. Selipi di mana? Saya dulu tinggal di dekat Kopro, Pasar Kopro, dekat Pasar Kopro. Area kota Pak kerjanya Pak. Apa? Area kota kerjanya daerah kota. Oh kota, oh di kota, wah lumayan juga tuh macet tuh, kota sama Selipi itu macet banget tuh. Iya, makanya lumayan tadi Pak buat tidur Pak. Oh iya, kota ke Selipi. Ya macetnya saya sering itu. Ya malam, bisa tuh tinggal situ loh. Tanjung Duren sama baru married dulu tahun berapa tuh, 92. Tinggal di mana Pak? Di Tanjung Duren itu 92. Oh Tanjung Duren. Iya. Oh Bapak pernah tinggal di Tanjung Duren? Pernah, 92 sampai 93 itu. 94. Sebelah mana Pak? Tanjung Duren sebelah mana? Tanjung Duren Jalan D5. Jalan D5. Siapa? Jalan apa? Tanjung Duren dekat itu, dekat Citraland itu. Oh, jangan-jangan Bapak satu kosan sama si Pak Siapa? Pak siapa Git? Uh, yang ngajar kita kepemimpinan Git? Siapa tuh? Saya dulu 92, 93. Pak Antio. Pak Antio jangan-jangan ya Pak? Satu geng ya Pak? Pak Antio kan bukan di situ tinggalnya. Dulu kan pernah ngekos Tanjung Duren Pak Antio. Oh pernah kos Tanjung Duren, nggak tahu saya tuh. Pernah jadi aktivis. Oh, waktu dia baru-baru dosen Trisakti kali itu. Dari 91, 92 juga itu kayaknya itu. Iya. Saya masih kerja di bank, waktu kerja di bank, tinggal di kosan di Tanjung Duren itu. Yang Alpukat Tanjung Duren. Tanjung Duren mah banyak makanan enak Pak. Iya, iya banyak. Dulu juga banyak enak. Sekarang tuh makin banyak lagi enak itu. Iya, jam segini Bapak ngomongin makanan kita. Jam segini banyak banget. Tuh saya suka ke pasar Selipi Jaya. Sate Padang enak situ. Banyak banget tuh makanan situ. Terus sama si Jaya. Iya, Selipi Jaya. Kopro, Pak. Selipi Plaza. Iya, Selipi Jaya, Pijai. Iya, itu kan mall yang kedua setelah Blue M Mall itu. Yang kedua dia. Iya. Pijai itu udah lama itu mallnya. Yang lain punya Blue Mall, itu udah mall. Sedera saya itu Tanjung Duren itu sampai 93, 94 saya pindah ke Cempaka Putih, rumah dinas kantor ya. Dari situ. Oke, sekarang gimana? Kita kuliah lagi ya? Iya Pak, monggo Pak. Monggo aja supaya bisa cepat selesai ini. Oke. Kita sekarang ini ya. Kelihatan belum? Ini PowerPoint-nya? Kelihatan? Sudah Pak. Iya, oke. Jadi sekarang kita karena kuliah ketiga hari ini ya, Rabu malam ya, tanggal 3 Maret 2021. Topik kita sekarang adalah mengenai analisis aktivitas keuangan. Jadi aktivitas keuangan itu seperti misalnya kalau di neraca itulah di bagian pasifa ya. Di analisis inilah analisis bagaimana akuntansi itu melakukan pencatatan ya. Metode konsepnya seperti apa, yang bagaimana, nanti implikasi pada analisis keuangan seperti apa gitu ya.
Jadi ini banyak banget materinya. Iya, mulai dari hutang ya, hutang lancar, hutang jangka panjang sampai ke equity ya. Nah, itu dibahas ini bagaimana akuntansi itu mencatat, mengukur, melaporkan di laporan keuangan, sehingga seorang analis keuangan itu melihat ada hal yang perlu dilakukan adjustment, karena kemungkinan ukurannya tidak mendekati nilai pasar ya seperti itu. Dan itu juga supaya mengurangi distorsi akuntansi. Itu saya jelaskan di bab 1, di bab 2 ya. Distorsi akuntansi itulah itu selisih pengukuran akuntansi dengan peningkatan ekonomi ya. Itu distorsi akuntansi. Karena kalau distorsi akuntansi itu tidak dianalisis ya, tidak dikurangi, maka kemungkinan accounting risk. Accounting risk itu adalah di mana hasil analisis laporan keuangan itu tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya, sehingga salah dalam menilai kondisi keuangan perusahaan. Jadi investor itu kan salah mengambil keputusan, dia masih beli saham tapi keputusan dijual saham ya. Karena salah analisisnya, karena tidak melakukan analisis accounting analisis terhadap aktivitas keuangan, di aktivitas investasi, di aktivitas operating seperti itu. Jadi ini bukan ini belum ada menyangkut analisis keuangan ya, belum ya, analisis akuntansinya ya. Yang dikira ini analisis keuangan terkait dengan aktivitas financing, bukan ya, analisis akuntansi ya. Jadi kalau kita lihat ya, kalau dilihat materinya, kita lihat dulu materinya di dalam buku e-booknya itu adalah chapter 3 ini e-book ya. Gerimis ya. Oh ternyata. E-booknya ini bentar ya. Saya lihat ini e-book e-booknya ini chapter 3. Okay. Sebentar. Ini mana nih? Ini materi banyak banget chapter 3 ni. Bentar ya. Ini materi yang akan dibahas hari ini ya, malam ini. Jadi pertama kita akan bahas mengenai debt financing ya. MBN yang bersumber dari hutang ya. Bukan masalah keuangan ini, tapi masalah akuntansinya nih. Jadi hati-hati nih ya. Jadi bukan masalah keuangan analisis, tapi akuntansi yang digunakan untuk mencatat aktivitas keuangan perusahaan ya, sampai dia reporting dan aplikasi analisis keuangan nantinya. Dan yang kedua adalah leasing ya, leasing. Leasing juga bagaimana si akuntansi itu mencatat dari leasing itu ya. Apa perlu lihat dari transaksi leasing itu ya, kalau sepandang analis keuangan ya, seperang keuangan. Jadi kita berada di luar perusahaan ini, bukan di dalam perusahaan. Kalau anak akuntansi itu di dalam perusahaan itu ya, dia beradanya. Ada transaksi dicatat, diukur, dilaporkan, itu dia berada di dalam perusahaan. Kita sekarang berada di luar perusahaan. Kita sebagai analis laporan keuangan ya. Sebelum kita analisis laporan keuangan itu, kita lihat dulu bagaimana perusahaan itu mencatat, mengukur, dan melaporkan. Dari klasifikasi seperti apa. Dan yang ketiga adalah contingent dan commitment. Di analisis contingent itu seperti apa ya, contingent, commitment ya. Kemudian off-balance sheet financing ya. Ini juga seperti nanti ada apa, off-balance sheet example seperti mungkin ada leasing bukan leasing ya. Contoh dari off-balance sheet itu apa aja, yang sehingga dia tidak dicatat di dalam
laporan keuangan dan social security dan post retirement benefit, ini pensiun. Nah, sekarang kita masuk ke materinya ya. Materi. Ya. Jadi kalau kita lihat liability kan di pasifa itu ada dua, kelompok liability, utang ya, kemudian kelompok equity ya. Utang itu di akuntansi itu dia kelompokkan dua, current liability atau short term ya, dan non current liability. Akuntansi itu disebutkan liability itu kewajiban yang akan dipenuhi akan dibayar dari itu kena aset ya, kena aset. Jadi itu kewajiban liability ya dalam 1 tahun ya, atau dalam siklus operasi, mana lebih lama. Jadi kalau utang akan dibayar lunasi 8 bulan ya, 8 bulan lagi, tetapi siklus operasinya 15 bulan ya. Utang akan dibayar 14 bulan lagi ya, siklus operasi ada 15 bulan, maka kita pakai periode 15 bulan bukan setahun. Jadi kalau periode 15 bulan dia masuk utang lancar. Tapi kalau siklus operasinya 8 bulan, umur utangnya lah 13 bulan, berarti itu masuk utang jangka panjang. Yang panjang. Kalau di umurnya 11 bulan, siklus operasinya 8 bulan, berarti masuk utang jangka panjang, meskipun 11 bulan. Jadi yang dipakai adalah yang lebih panjang ya. Lebih panjang. Ya. Jadi kalau siklus operasi lebih 12 bulan dipakai siklus operasi. Kalau siklus operasi kurang 1 bulan, kurang setahun, pakai setahun. Itu maksudnya. Jadi kalau siklus operasi lebih lama setahun, ya, misalnya 15 bulan, utang yang umurnya 14 bulan itu masuk dalam utang lancar. Tapi kalau siklus operasi kurang dari setahun, misalnya 9 bulan ya, yang dipakai umur setahun, periode utang lancar kurang setahun ya. Dan non-current liability itu kewajiban di mana akan dibayar kurang setahun, ya, lebih setahun, atau dalam siklus operasi yang lebih panjang ya, non-current liability. Jadi lebih setahun. Ya. Kemudian kalau alternatif klasifikasi dari liability ini alternatif pengelompokan dari sudut pandang analis ya. Kalau di akuntansi yang ini ya, yang ini current asset, current liability dan non-current liability. Ini current dan non-current. Tapi kalau di sisi alternatif lain, dari segi analis, ini bisa yang bagi operating liability sama financing liability. Jadi operating liability itu kewajiban yang timbul dari transaksi masa lalu ya, di mana akan dipenuhi dari dari aset operasi ya, operasi. Jadi contohnya aset operasi yang dia berasal dari aktivitas operasi ya. Itu seperti utang dagang, account payable ya, unearned revenue ya, uang muka dari pelanggan ya. Di pelanggan yang ngasih uang muka tapi belum dikasih barangnya. Advance payment ya, advance payment pembayaran di muka ya. Notice payable, post retirement liability, utang pensiun ya. Dan juga accrual lainnya ya, terkait dengan operating expense. Nah, kalau financing liability itu kewajiban yang muncul dari aktivitas keuangan ya. Kalau tadi kan operating liability kewajiban muncul dari aktivitas operasi perusahaan ya. Kalau ini dari aktivitas keuangan. Ini bisa sifatnya jangka panjang. Apa beda ini sama ini? Kalau current liability cenderung ini adalah operating activity, itu utang muncul di operasi perusahaan. Tapi dia juga termasuk utang yang jangka panjang tempoh kurang setahun. Itu berasal dari aktivitas pembiayaan. Ya. Nah kalau ini aktivitas operasi murni aktivitas operasi. Ya. Sedang utang yang panjang juga tempoh kurang setahun nggak masuk dalam aktivitas operating liability. Ya. Tapi masuk pada financing liability. Beda situ aja. Nah, kenapa penting feature dalam analisis liability? Liability itu maksudnya analisis akuntansi terkait liability itu ya. Yang pertama kita lihat itu termin dari indebtedness ya.
seperti jatuh tempo ya, termin dari kontrak-kontrak utang itu seperti jatuh temponya ya, interest rate, pola pembayaran dan jumlah ya. Itu penting dicek ya. Kapan jatuh tempo, terus bagaimana pengelompokan dia gitu ya. Kalau ada restriction ya dalam penggunaan resources dan aktivitas bisnis lainnya ya. Ada nggak misalnya dalam liability itu sumber pembayarannya dari resources yang dimiliki oleh perusahaan, seperti misalnya terlupa siapa yang obligasi yang sumber pembayaran dari cadangan cash tertentu ya. Jadi nggak ada. Dan kemampuan flexibility ya, terkait dengan keuangan masa depan ya. Karena kemampuan flexibility keuangan nanti di periode ke depan ya. Dan kewajiban terkait dengan modal kerja ya. Kewajiban modal kerja itu seperti misalnya utang dagang ya. Itu kewajiban muncul untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Dan seperti misal apa lagi itu? Utang bank jangka pendek ya, bisa juga ya. Dan seperti utang gaji juga termasuk itu sumber pembayaran modal kerja bagi perusahaan ya. Kalau dia telat bayar gaji, uangnya diputarkan dulu untuk kebutuhan modal kerja perusahaan ya. Jadi sebenarnya kekayaan itu membiayai operasi perusahaan juga ya. Misal dia terima gaji tanggal 25 terus ditunda bayar akhir bulan ya. Itu juga ada 5 hari kerja dananya dipakai perusahaan untuk kebutuhan modal kerja gitu. Kemudian debt equity ya. Debt equity inilah terkait dengan sejauh mana porsi utang terkait dengan equity. Dan ini leverage ya. Leverage. Jadi kewajiban untuk debt equity. Dan financial figures lainnya terkait dengan liability. Dan juga terkait dengan dilutive conversion features. Di mana liability adalah tergantung pada apa gitu. Jadi conversion features itu seperti misalnya convertible bond ya. Itu kan tergantung utang itu kapan dikonversi. Konversi ke saham berarti dia bukan utang lagi. Kemudian prohibition itu disbursement seperti dividen ya. Itu juga perlu dilihat apakah ada dividen ya. Kemudian berikutnya leasing ya, leasing. Jadi kalau di fakta leasing itu kan ada tiga malah ya. Dua, lessee dan lessor ya, lessor. Leasing itulah kontrak kesepakatan kontraktual antara lessor pemilik mesin dan lessee yang penyewa. Di mana dari kontrak lease itu si lessor memberikan hak kepada si lessee untuk menggunakan aset yang dimiliki oleh si lessor ya, dengan menggunakan kontrak leasing sesuai persyaratan tertentu, bisa mulai dari lamanya sewa, kemudian kewajiban si lessee, kemudian jumlah sewanya ya, itu ada di situ ya. Dan persyaratan apa lagi ya. Nah, kalau dalam leasing itu ada juga minimum lease payment, itu minimum lease payment sewa yang dibayar setiap periode, kalau per bulan berapa ya, dibayar oleh si lessee kepada si lessor sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak leasing itu. Leasing. Dalam accounting leasing, bagaimana accounting dan pelaporan di leasing itu ya. Itu saya analis harus tahu juga itu. Jadi dalam akuntansi itu dibagi dua kategori transaksi leasing itu, di mana treatment akuntansi berbeda. Ya. Jadi ada transaksi leasing dibagi dua kategori, dua kelompok. Pertama, transaksi leasing itu diakui sekelompok sebagai kapitalis accounting, atau kedua operating lease accounting. Ya, jadi masuk unsur kapitalis, yang kedua masuk operating lease. Nah sekarang itu dalam standar akuntansi keuangan di SAK akuntansi itu kapitalis itu menggunakan principle base ya. Ini kan rule base itu ada persyaratannya, misalnya suatu transaksi leasing itu dikelompokkan sebagai kapitalis kalau seandainya satu ya, ada transfer kepemilikan ya, leasing itu terhadap PPA kepada lessee pada akhir masa kontrak.
ya. Yang kedua, leasing itu mengandung opsi untuk membeli properti dengan bargain price, dengan harga kesepakatan, bisa di akhir tahun ya, apa harganya. Yang ketiga, umur kontrak leasing itu ya, itu paling tidak minimal 75% dari estimasi masa manfaat tipe leasing. Jadi kalau tipe leasing itu diperkirakan umurnya 10 tahun, paling tidak kontrak sewanya di setengah tahun itu setengah tahun. Ya. Ini rule base ya. Kemudian kalau kita present value-kan dari sewa yang akan dibayar oleh si lesi ya, present value ini minimal nilainya lah 90% dari harga pasar tipe leasing itu. Minimal ya. Kalau di bawah 90% berarti tidak unik capital leasing. Nah, ini rule base-nya, tapi sekarang ini tidak begini ya. Kalau secara akuntansi itu, akuntansi ada capital leasing, pertama kontrak nggak bisa dibatalkan. Yang kedua ada hak opsi untuk diberikan kepada selisih untuk memiliki aset itu. Dua itu aja, tidak lihat berapa lamanya dan sebagainya. Kalau tidak memenuhi itu masuk operating lease ya. Dalam akuntansi capital leasing itu ya, capital leasing itu saat kontrak mulai berlaku biasa ada hasil leasing pada utang leasing. Jadi kalau di metode kapitalis ya, sehingga hasil leasing itu kelihatan ada di aset dan di utang ya. Nah, kalau di kapitalis, kalau di operating lease itu kayak sewanya biasa, tidak lagi sebagai aset leasing dan tidak lagi sebagai utang leasing. Kalau dia bayar ya udah beban sewa pada cash ya. Itu aja. Nah, di dalam pengungkapan laporan keuangan ya, kalau dia pengungkapan list disclosure itu harus mencantumkan ya, selisih itu harus mencantumkan penjelasan di laporan keuangannya mengenai berapa sewa yang akan dibayarkan sisa di masa depan ya, bukan operating leasing. Itu operating leasing, itu capital leasing, sisa sewanya. Misalnya sisa sewanya misalnya sekarang posisi sekarang ada 3 tahun lagi sebutkan berapa sewanya setiap tahun itu ya, laporan keuangannya. Kemudian juga beban sewa untuk masing-masing prode yang laporkan di income statement. Kemudian balance sheet financing ya. Balance sheet financing itulah pembiayaan yang tidak tercantum di dalam neraca. Jadi sumber-sumber dana. Balance sheet financing itu terjadi pada saat struktur leasing struktur leasing itu dihitung ya dengan sebagai kelompok operating leasing. Jadi kalau dia selisih itu menganggapkan selisih operating leasing, ya itu sebagai balance sheet kan financing karena tidak ada aset dan utang seperti selesai tadi. Ya. Apa dampak akuntansi leasing ini bagi analis ya dalam menganalisis laporan keuangan? Dampaknya pertama kalau operating leasing versus capital leasing. Kalau dia menggunakan capital leasing dibandingkan operating leasing ya, apa dampaknya? Pertama adalah operating leasing itu akan mencatat utangnya lebih rendah karena tidak memiliki utang. Tidak ada utang leasing. Sehingga juga akan menaikkan solvency ratio. Jadi seolah perusahaan itu leverage-nya rendah. Enggak ya. Itu dampaknya. Jadi kalau si analis itu mengkoreksi itu operating leasing jadi capital leasing itu bisa aja. Saya munculkan hasil leasing pada dan utang leasing. Dan yang kedua lah, kalau menggunakan operating leasing, hasil leasing itu diakui oleh selisih itu sebagai operating leasing, maka menyebabkan aset terlalu rendah, ya. Sehingga meningkatkan itu ROA, rasio ROI, ROA, ya. Juga termasuk juga rasio ROE, ya. Jadi juga ROE mungkin tidak pengaruh, tapi pengaruh juga karena dengan adanya itu nanti akhir bersih akan pengaruh sedikit sih, ROA terutama, ya. Dan kalau operating leasing dia itu menilai pengaruh beban karena bebannya beban sewa aja. Dan kalau capital leasing itu dua jenis beban, dari pertama beban bunga, kedua beban penyusutan ya, di mana nilai kadang lebih besar pada beban sewa.
lebih besar atau lebih kecil, bisa lebih besar. Karena kalau operating leasing digunakan oleh perusahaan itu seleksi, maka menyebabkan current jadi understate ya, current ya. Understate lebih rendah, dan dia mengabaikan porsi dari mengabaikan porsi utang leasing di tempo kurang setahun. Kalau di capital leasing itu kan ada porsi utang leasing di tempo kurang setahun masuk ke current liability. Ya. Tapi kalau di operating leasing nggak ada, makanya current liability jadi rendah. Rendahnya current liability menyebabkan seolah perusahaan itu liquid, padahal belum tentu ya. Gitu. Dan yang berikutnya adalah operating lease meliputi interest ya, memasukkan bunga dalam lease rental, sehingga jadi understate terhadap operating income ya, dan interest expense. Dan juga jadi interest coverage ratio terlalu tinggi ya, sehingga dalam mencatat operating cash flow itu terlalu rendah, dan jadi opposite juga terhadap financing cash flow, gitu ya. Jadi operating lease digunakan. Ini contoh kalau seandainya menentukan present value dari operating lease ya menjadi capital leasing. Jadi kalau perusahaan itu menggunakan operating leasing ya, si analis ingin merubah capital leasing. Nah, cara gini ya, caranya. Jadi dia kan di disclosure laporan keuangan itu ada informasi mengenai jumlah minimum investment di sisa umurnya itu, ya. Nah, ini contoh, misalnya ini laporan keuangan 2004 ya. 2004 itu saldo leasingnya 3.321 ya. Kemudian ini sisa sewa akan dibayar 2005 sampai 2016 ya. 2016. Ini sewa akan dibayar. Ini merupakan operating leasing ya, Nah, si pengguna laporan keuangan terutama analis, dia kan mencoba menghitung bagaimana operating leasing ini jadikan capital leasing. Saya di present value kan sisa sewa di umur sewa di sisa umur leasing itu ya. Sekarang boleh present value-nya adalah sebesar 3.321 ya. 3.321 ya. Sehingga dia amortisasi ya, menggunakan interest rate method pada akhir tahun 2016 saldo utang leasing itu adalah 0 ya. Gitu. Kalau kita hitung total sisa pembayaran sewa ya dari leasing itu adalah 4.654 ya. Tapi di present value kan dapat 3.321. Nah, 3.321 ini dilakukan sebagai aset leasing dan utang leasing di laporan 2004 Desember 2004 itu. Jadi ada konversi. Kalau operating leasing kan tidak ada aset leasing ya. Jadi kita pengen tahu berapa aset leasingnya. Kalau dia capital leasing dapatnya 3.321 ya. Dan utang leasing juga diakui sebagai 3.321. Aset leasing 3.321, utang leasing 3.321. Kalau aset leasing 321 itu nanti menggunakan penyusunan garis lurus ya. Jadi sisa umur berapa? 2005 sampai 2016 berapa itu? 10 tahun ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tahun. 12 tahun sisa umur. Ya. Jadi 3.321 bagi 12 ya. Itu. Nah, kemudian juga setelah merestate saldo balance sheet ya, maka setelah bukan operating list ya, capital list, maka kita bisa lihat dampaknya ini. Sebelumnya masih operating list ya, maka income statementnya kita lihat 24547 kalau setelah konversi kan sama. Beban operasi kalau sebelum konversi itu 23243 beban operasi. Dan kalau dia kapitalis berkurang ya, kurang dari sebesar beban operasi yang tahun 2005 454, mungkin tahun 2004 itu beban operasinya 454 ya. Di sini berkurang berapa nih? 19 ini, 193 nih, ini 193 berkurang ya. 193. Kemudian karena pertanyaan 193 itu masuk ke beban itu interest expense ya.
193 tambah 8 kan menjadi 201 itu. 21. Masuk sini. Kemudian juga income tax itu jadi pengaruh juga kalau setelah kapitalisasi bottom leasing ke capital leasing, jadi income tax-nya jadi rendah karena ada tambahan beban bunga ya. Beban bunga yang sebesar 193 ini di tahun 2005 ya. Dan 2004 sama dari sebelumnya 2005 ya. Ini 2005 itu dimasukkan di 2004 ini ya. Ya. Maksudnya 2005 sih ya. Ini awal 2004 ya, 2004 ini ya. Ini. Jadi, kemudian juga discontinued operation ya tetap nggak berubah. Jadi ada kenaikan turunan income dan income 695. Kenapa? Karena jumlah beban sewa dikurangi lebih besar pada beban bunganya ya. Nah, balance sheet nanti ada beban pemasukan juga yang muncul dari active leasing ya. Atau yang spend mungkin di sini ada beban pemasukan ya. Ya, di tahun setelah itu ada muncul beban pemasukan dan beban bunga ya. Kemudian beban sewa yang 2000 yang sebutnya itu dikurangi juga sebagai bunga. Jadi balance sheet-nya itu sebelum dan setelah. Kalau setelah itu karena aset itu tidak berubah ya karena aset, karena kan dia masih nanti di tipe tetap ya, tipe leasing. Dan kalau di hutang itu nanti ada kenaikan dari current liability. Nah, current liability 4762. Dari mana naiknya? Dari naik berapa nih? 261 ya. 261 itu berasal dari ini leasing obligation 261 ya. Itu 261 itulah utang leasing ditempuh setahun lagi ya. Nah, itu masuk ke current liability, dia menambah. Long term liability adalah 729 ditambah dengan ini, tambah dengan utang leasingnya panjang 3321 dikurang 300 dikurang 193 3060 ya, 3060. Ini 360 kenaikannya tambah 79 lebih 3789. Sisanya itu ya, sisa ini mungkin ini 2818 ya. Sehingga long term liability-nya naik ya. Nah, soal liquidity-nya tidak berubah karena income soal liquidity tidak berubah 3422 ya. Nah, kita bisa lihat kalau kita melakukan recasting based by income statement dari operating ke capital leasing ya, maka operating expense akan turun sebesar 177 juta ya. Juta, yaitu dapat usia eliminasi 454 beban sewa, laporkan 2004, ditambah 2007 beban expense, nah, depresi expense. Expense dari mana 2007 itu? Itu active leasing dari sebesar berapa ini? Sebesar 3321 dibagi 12 ya. 12 dapatnya 127 ya. Beban bunga naik ya 193 ya. Sehingga menjadi 201 juta. Ini 193 itu di sini. Nah, ini ya, beban bunga di 2005 itu. Kemudian juga income turun 10 juta dolar, 16 juta pre-tax dikali yang 1 kurang 0,35 karena ini jadi 705 jadi 9695 misalnya. Dan juga terhadap balance sheet ya, balance sheet berpengaruh berdampak terhadap adanya recasting dari operating leasing ke capital leasing. Itu substansial sangat tinggi ya, jadi luar biasa nih perubahannya. Jadi pertama total aset naik, besar 3321, ini tambahan dari present value ini 3321 ini. Jadi kita tidak catat hasil leasing, sebenarnya tambahkan hasil leasing di situ ya. Sampai kita turun 4. Yang present value operating leasing di mana angka 331 di akhir 2004 inilah yang present value kan sisa sewa ya. Dari umur yang dari 25 sampai 2016 kita present value sekarang akhir 2024 dapat 3321 ya. 31 ya. Kemudian ada kenaikan dalam hutang jadi dari kenaikan dalam current liability 261 dan
non-current liability sebesar 3,06 juta. Ya. Dinaik guys, dinaikkan. Naik current liability-nya ini current liability dari apa? Karena long term liability ya. Current liability kurang long term liability dia naik ya. Di 29 jadi 3789. Di 29 ini tambahkan utang leasing setelah dikurangi jatuh tempo kurang setahun ya. Gitu. Nah, berikutnya lah, ini ada beberapa pos di keuangan, di pos di Pasifa itu yang dampaknya luar biasa terhadap analisis laporan keuangannya, terutama dalam akuntansi leasing dan akuntansi dari program pensiun ya, program pensiun. Itu berdampak. Kalau lain sih dampak nggak banyak, tapi ini luar biasa. Ya. Jadi contoh kita mengkapitalisasi property leasing, capital leasing itu luar biasa nih asetnya. Pembesaran saya sebesar pengusiran value dari sisa sewa di kontrak leasing itu. Yang kedua nih, yang penting lagi lah post settlement benefit manfaat yang akan diterima oleh karyawan setelah dia tidak bekerja lagi, atau pension plan, ada program pensiun di perusahaan itu, di mana di program pensiun itu ada pension benefit di mana si pemberi kerja itu berjanji sama itu memberikan manfaat kepada employee, sama itu ada misal uang pensiun setelah tidak bekerja ya. Jadi sampai dia meninggal ya. Kalau sekarang sampai ke istrinya, kalau istri masih hidup masih dapat ya. Tapi kalau yang bersangkutan meninggal, istrinya masih dapat. Tapi kalau program pensiun yang sifatnya sekarang apa manfaat pasti ya, ada dua program pensiun itu ya. Itu pertama ada di sini, enggak ada di sini. Ya. Itu ada dua program ya pensiun. Itu iuran pasti sama manfaat pasti. Ya. Kalau manfaat pasti itu biasanya risiko itu ditanggung oleh si perusahaan. Ya. Jadi kalau saya kerja dana pensiun itu memburuk ya, maka uang pensiun yang diterima oleh karyawan tidak berubah ya sesuai dengan rencana. Gitu. Jadi kerugian itu ditanggung oleh pemberi kerja. Tapi kalau iuran pasti ya, iuran pasti itu kalau terjadi kerja dana pensiun memburuk, maka perusahaan tidak menanggung ya, ditanggung oleh pensiun sendiri. Ya, pensiun itu akan mendapatkan uang pensiun lebih kecil kalau lembaga keuangan dana pensiun itu memburuk kerjanya. Ini nggak tahu sini nggak ada ya. Ya. Nggak ada program pensiunnya. Ya. Ya, ya. Oh ini ya ini. Dia ada kontribusi plan, ada benefit plan ya. Nah, ini ya, kontribusi plan dan benefit plan ya. Ya. Jadi ini kalau program pensiunnya ini ya ini disebut dengan benefit plan itu kalau iuran pasti ya, pasti ya, pasti. Jadi sekarang tuh banyak perusahaan-perusahaan itu di lembaga dana pensiun itu perusahaan itu mengalihkan program manfaat pasti ke iuran pasti. Kalau selama ini manfaat pasti, manfaat pasti itu kalau tadi itu risiko tanggung oleh perusahaan kalau terjadi kinerja lembaga pensiun memburuk ya, sehingga karyawan tidak dirugikan ya. Tapi iuran pasti enggak ya, perusahaan udah nggak mau tuh begitu dikasih uang pensiun kepada dana pensiun, ya itu tanggung jawab karyawan. Kalau terjadi penurunan kerja lembaga pensiun dia tidak membayar uang pensiun, berarti dengan karyawan nanggung ya, kalau nanggung ya. Gitu. Nah di dalam ya, jadi dalam akuntansi itu program pensiun plan ya, itu kesepakatan antara pemberi kerja untuk memberikan manfaat pensiun ya, manfaat pensiun itu seperti uang pensiun ya, termasuk tiga
entitas terlibat ya. Employer itu adalah pemberi kerja ya. Dan kedua employee itu karyawan, yang tiga pensiun fund dan lembaga dana pensiun itu tiga entitas terlibat dalam pensiun plan ini. Jadi ada lembaga dana pensiun ya, itu terpisah dari perusahaan pemberi kerja, nanti ada karyawannya. Nah, dana pensiun itu akun yang dikelola oleh trustee. Trustee itu seperti pensiun fund itu, ya. Diberi kepercayaan untuk mengelola akun pensiun. Nah, itu dia independen dari pemberi kerja. Jadi uangnya dipisah dari pemberi kerja, tidak disatukan. Ya. Trustee dalam itu bertanggung jawab menerima iuran ya, iuran seperti ini gambarnya. Nah, ini gambar. Pensiun fund inilah diberi kepercayaan untuk mengelola dana pensiun. Jadi karena pemberi kerja itu memberikan iuran pensiun kepada pensiun fund, store ke pensiun fund ya. Jadi pensiun fund itu mengelola. Nanti ada karyawan yang pensiun nanti dibayarkan uang pensiun pada karyawan yang sudah pensiun. Ya. Nah, dari mana pensiun fund itu membayar? Jadi karena uang pensiun itu disampaikan ke dana pensiun oleh pemberi kerja, dia diputar dulu uangnya, diputarkan untuk investasi sehingga mendapatkan return ya. Nah, ini hasilnya digunakan untuk membayar uang pensiun kepada para pensiunan. Maka seperti sekarang lembaga dana pensiun itu kan dikorupsi deh. Jika itu sebenarnya mengganggu karena sifat iuran pasti ya, itu banyak masyarakat nggak tahu, pekerja nggak tahu itu ya. Karena begitu lembaga pensiun dikorupsi kan pada diam semua itu. Jadi seperti misalnya buruh diam ya, kemudian juga karyawan BUMN juga diam ya, giliran triliunan dikorupsi itu ya. Kenapa dia nggak ngerti dampaknya itu nanti sehingga lembaga itu akan mengurangi uang pensiun diberikan kepada para pensiun itu. Ada risiko tanggungan pensiun yang pasti seperti itu. Ya. Nah, siapa nanggung? Nggak ada nanggung itu ya. Nanggung. Nah, itu yang pasti itu tidak ada beban dari karyawan, dari pemberi kerja itu kepada karyawan. Tentu kinerja lembaga pensiun sendiri. Maka dalam ketentuan OJK itu pensiun fund itu harus ada harus ada itu pengawas dana pensiun itu. Oke. Terus sebentar. Jadi maaf ya, tidak ada suara di garasi. Ada suara, sepikir ada orang, itu nggak ada. Jadi itu ya, jadi ya hampir semua perusahaan itu berbondong-bondong itu membuka program pensiun yang pasti. Jadi kalau sudah masuk bekerja di perusahaan baru, program pensiun saya udah yang pasti itu. Tapi kalau karyawan lama masih yang pasti. Gitu. Jadi banyak kalau nggak ngerti. Jadi itu menguntungkan perusahaan ya, kalau iuran pasti menguntungkan perusahaan ya. Jadi nggak perlu bagaimana kinerja pensiun fund itu ya. Jadi betul-betul para pensiun harus duduk di lembaga pensiun itu ya, duduk ya di situ. Nah, apa manfaat post retirement benefit itu seperti apa? Jadi cara ngitungnya ini cara ngitung ini terus terang ini konsep begini ya. Jadi ada karyawan bekerja 15 tahun ya, 15 tahun. Bekerja 15 tahun. Kemudian juga kalau dia bekerja itu umur 25 tahun masih kerja, berarti tinggal 10 tahun lagi dia bekerja 10 tahun lagi. Jadi dia dibentuk uang pensiun pada berapa tahun ya, masa bekerja.
Kemudian nanti dia pensiun itu di umur apa? Ini, sorry. Ini sebelum pensiun 15 tahun ya. Kemudian di saat dia pensiun, saat pensiun ini yang saat pensiun perusahaan terus menyiapkan dana ya. Akan diberikan selama masa pensiun 10 tahun ke depan ya, itu maksudnya. Jadi annual payment yang harus dibentuk dana agar nanti di akhir 2015 terkumpul dana 134.200 ya. Ini ya. Jadi dari sini nanti ada apa future value ya. Jadi kalau ditanya berapa kewajiban pensiun di awal tahun 2015 bagi karyawan tersebut ya, caranya adalah kita diskontokan. Jadi kalau dia terima uang pensiun 20.000 per tahun ya, kalau 10 tahun kan diskontokan nih berapa persen value pada saat dia pensiun ya. Dia tahun lagi dia pensiun berapa persen value-nya. Jadi 20.000 sigma 20.000 ya, ini ya, sudah hitung ya. Jadi dia akan hitung itu jadi pada saat sekarang karyawan sudah bekerja 15 tahun ya. Sorry. Ini di mana karyawan itu akan bekerja ya. Sorry. Enggak mau ya. Ini bisa ya. Ya. Ini bisa dirubah nih. Ya. Oh. Besok itu ke depan. Wah, ini apa? Ini nggak bisa saya edit ya. Mana caranya ini? Ya. Bisa edit. Harusnya ini, harusnya gini. Jadi sekarang kan sisa masa kerja 15 tahun. Sisa masa kerja ini sudah sisa kerja 15 tahun ya. Kemudian akan menerima pensiun 10 tahun ya. 10 tahun, bukan sisa masa kerja. Jadi nanti sisa kerja 15 tahun akan terima pensiun selama 10 tahun ya. Dia uang pensiun 20.000 per tahun. Jadi pada saat pada saat dia umur, kalau sekarang umurnya ini apa? Ini sekarang umur 25 sekarang. Berarti 25 tambah 15 tahun berarti kan 20 tahun ya. 20 tahun. Jadi pada saat akhir tahun 15 itu berapa persen value dari yang 20 tahun 10 tahun 10 tahun yang diterima uang pensiun dengan pensiun per tahun 20.000. Nah, ini dapatnya nih. Jadi 20.000 dengan N10, I-nya 1 tambah K dapatnya 134.200. Ini 134.200 ini ya. Ini dapat ini mempersimplifikan secara annuity uang pensiun akan diterima selama 10 tahun ke depan setelah dia pensiun. Nah 134 itu nanti itu berapa present value pada saat sekarang ya, itu 134 itu dipresentasikan 134 ya, 134 dibagi 1 tambah K ya, pangkat 15 ya, dapat 15 ya, itu present value. Kemudian kalau dia mau berapa harus dibentuk uang pensiun, 134.200 dibagi 15 ya, dapat 4.942 ya, itu. Jadi perusahaan pemberi kerja itu kan bentuk uang pensiun per tahun adalah 4.942. Jadi 134.200 dibagi 15 ya. Gitu. Nah ini alternatif definisi dari pensiun obligasi. Pensiun obligasi itulah berapa kewajiban pensiun yang diakui. Kalau sini kan kewajiban pensiun diakui di sini ini ya. Diakui sudah seberapa? 134 di mana? Annual payment itu fund equipment masih 134 dalam 15 tahun ya, diskon ini. Jadi 134 ini di tahun ke-15 ya, itu sekarang berapa persen value-nya ya? Dia diskon 8% per tahun. Itu kewajiban pensiunnya ya, pensiun.
disebut dengan accumulative benefit obligation. Jadi aktuarial mempresentasikan future pension benefit payable pada si karyawan pada saat pensiun berdasarkan dari kompensasi yang ada sekarang, saving to death ya. Jadi berapa kompensasi terima sekarang, diperkirakan nanti di akhir tahun itu berapa gajinya, itu dihitung berapa uang pensiun diterima per tahun nanti, itu menggunakan MPO. Kalau projected benefit obligation itu aktuarial yang mengestimasi manfaat pensiun masa datang, utangnya kepada utang kepada karyawan ya, di pemberi kerja pada karyawan pada saat pensiun berdasarkan expected future compensation dan service to death ya. Ini kan current compensation nih. Nah, ini itu berdasarkan gaji di sekarang ya. Kalau itu gaji di masa depan. Jadi kalau accumulative benefit obligation, uang pensiun terima per tahun itu berdasarkan pada gaji sekarang. Tapi kalau projected benefit obligation, uang pensiun terima berdasarkan gaji terakhir saat pensiun. Kemudian hubungan antara penasihat dengan funded status ya. Jadi pada saat program pensiun itu dibentuk ya, di awal itu akan muncul aset pensiun pada utang pensiun jumlah sama itu, jumlah sama ya. Aset pensiun pada utang pensiun. Nah, pada saat berjalan ya, akan terjadi perbedaan nilai aset pensiun itu nanti dia investasikan ya, kemudian dia beli obligasi untuk cash, sehingga return itu tergantung pada kinerja investasi. Sedangkan utang pensiun yang dibentuk itu berdasarkan tingkat effective rate method ya. Jadi di amortisasi pada akhir pensiun itu jumlah itu sama dengan uang pensiun yang diterima oleh karyawan itu pada saat pensiun. Ya, pada status itu kalau seandainya mengatakan positif artinya apa? Misal di tahun ketiga, wah posisi pada status positif artinya aset pensiun lebih besar pada utang pensiun. Jadi kalau pada saat itu karyawan itu meminta uang pensiunnya, perusahaan itu sanggup bayar uang pensiun. Tapi kalau funded status negatif artinya aset pensiun lebih kecil pada pada utang pensiun. Jadi kalau karyawan semua pensiun minta uang pensiun pada itu juga, maka perusahaan nggak sanggup bayar. Ada kekurangannya, selisih itu, selisih negatif itu. Ya. Nah di sudut pandang ekonomi pensiun itu beda sama accounting. Accounting kan dia itu cenderung tidak menggunakan effective interest rate method ya. Dia membagi rata aja. Kalau di benefit menggunakan effective interest rate. Ini ada perbedaan ya. Jadi dalam persyaratan pensiun, accounting pensiun itu mengakui ada funded status dalam pension plan di dalam balance sheet-nya. Itu ada. Jadi pada status itu diwajibkan perusahaan menentukan pada status di laporan keuangannya. Supaya apa? Supaya si employee tahu apakah dana pensiun sekarang sanggup untuk membayar uang pensiunnya. Kalau pada status negatif berarti kinerja lembaga pensiun itu memburuk gitu ya, memburuk. Di mana aset pensiun lebih kecil pada utang pensiun. Jadi nanti akibat bersih dari lembaga pensiun itu negatif ya, negatif. Biasa positif ya. Jadi pensiun artinya aset pensiun lebih besar pada utang pensiun. Jadi posisi akibat bersih lah positif ya. Dan pensiun aset dan obligation itu pensiun aset dan obligation itu dinetkan ya. Dalam masing-masing pada status ya. Perusahaan tidak melaporkan pada status di program pensiun saat terpisah dilaporkan karena dia merupakan bagian terpisah dari item yang ada di neraca di laporan keuangan perusahaan. Jadi pengenalan pengakuan pensiun cost. Pengakuan pensiun cost termasuk dalam net income ya. Jadi beban pensiun net income ya. Itu smoothing process, universal volatility dan one time item terhadap aktual ekonomi pensiun cost periode. Jadi cenderung di akuntansi itu dia cenderung membagi rata aja. Kalau di ekonomi kan beda ya. Expected return plan aset itu diakui sebagai dilaporkan dalam pensiun expense, artinya akan mengurangi beban pensiun ya. Jadi kalau contoh beban pensiunnya ada 1.000, kalau ada return 300 berarti pensiun expense-nya dikurangkan menjadi 700. Perbedaan antara actual dan expected return itu ditangguhkan ya.
ya. Jadi tangguhkan sehingga mendapatkan jumlah sekeduanya recognize melalui proses amortisasi. Dan net product pension cost termasuk service cost, interest cost, expected return on plan asset, dan amortisasi dari deferred item. Jadi itu kalkulasi di balance sheet and income statement, dampaknya lah net deferral dari periode itu meliputi dari other comprehensive income untuk periode berjalan. Jadi masuk dalam other comprehensive income. Dan kumulatif net deferral yang ditangguhkan itu termasuk dalam kumulatif other comprehensive income juga. Kemudian sebagai sel equity, ya. Dan pension accounting recruitment. Jadi ini ada perbedaan kalau balance sheet, kalau dari sudut pandang ekonomi, program pensiun itu pasti berbeda sepandang akuntansi. Kalau sudut pandang ekonomi, plan aset di program pensiun obligasi dapat pada status. Kalau di akuntansi, plan aset di program pensiun obligasi dapat pada status. Kemudian akumulasi ada comprehensive income. Jadi maksudnya ada comprehensive income, ya. Kemudian juga ini di income statement, ya. Kondisi ekonomi itu adalah actual return on plan asset, actual risk, gain or loss, plus service cost. Tapi kalau di akuntansi deferral ditangguhkan itu, ya. Kalau sisi antara actual sama expected ditangguhkan. Jika ada amortisasi setiap tahun, ya, dia masih net gain, dia pengaruh pada service cost, interest cost, expected tax return on plan asset, amortisasi, gain loss, plus service cost. Kalau ditangguhkan dia amortisasi. Ya, kalau di ekonomi itu tidak ditangguhkan, ya. Kemudian fitur dari OPEP accounting, ya. Dia OPEP itu accounting lah terkait dengan other post-retirement economic benefit, ya. Jadi selain dari uang pensiun ada lagi yang diterima karyawan dalam bentuk di luar uang pensiun seperti misalnya diterima asuransi kesehatan, ya. Kemudian beasiswa anak sekolah, kemudian juga apalagi itu banyak lainnya, vested yang lain diterima oleh si pensiun selain uang pensiun. Jadi accounting ini dipisah dari uang pensiun itu, ya. Jadi hampir sama sih maksudnya. Nah, bagaimana kita analisis portfolio benefit itu, ya? Ini penting, ya. Jadi ada 5 prosedur yang harus ditempuh untuk analisis portfolio benefit. Yang pertama, tentukan dan rekonstruksi pelaporan dari dia dilaporkan, kemudian economic benefit cost and liability of asset. Jadi mana yang antara economic benefit sama liability atau aset, ya. Dan buat penyusunan diperlukan dalam laporan keuangan. Jadi kalau ternyata di dalam akuntansi pensiun ada beberapa kos yang belum diakui karena dia menangguhkan di ekonomi enggak, itu harus di-adjust, ya. Dalam evaluasi asumsi aktuarial, bisa diskornya benar enggak? Jangan diskornya terlalu tinggi sehingga beban bisnis rendah, ya. Atau kalau diskornya terlalu rendah, berarti beban bisnis rendah. Beban bisnis jadi rendah, ya. Karena kalau di rendah itu nilai lebih tinggi kan, nilai dari kontribusi lebih tinggi. Kalau dia lebih tinggi, rate-nya, ya. Jadi kalau dia itu diskornya rendah, ya, maka utang pensiun akan jadi lebih tinggi, ya, lebih tinggi. Tapi kalau diskornya tinggi, maka utang pensiun lebih rendah, ya. Itu saja perusahaan itu mendiskon rate-nya lebih tinggi supaya utang pensiun lebih rendah, ya. Expected return. Return itu misalnya kalau untuk menaikkan kinerja aset pensiun cenderung aset itu dinaikkan itu, ya. Growth rate, ya. Ini dampak terhadap laporan keuangan, ya. Itu agak rumit, ya, nih. Jadi banyak perusahaan itu tidak memahami penting, ya, bagaimana mengukur hasil pensiun itu, ya. Banyak perusahaan itu mengakui aktif pensiunnya ya secara bukan deferral tapi bukan accrual deferral tapi cash basis saja, ya, cash basis. Jadi berapa uang pensiun dibayarkan itu akui beban pensiun. Dia tidak mengakui ada aset pensiun sama utang pensiun. Jadi dia mau balance sheet kan. Itu nggak boleh sebenarnya. Jadi dengan asumsi mereka kan
uang pensiun itu dikelola lembaga pensiun ya. Jadi dia nggak peduli lagi ya. Pokoknya dibayar iuran tiap tahun, tiap bulan bayar iurannya. Jadi tergantung karyawan menanggung risiko ya. Maka tidak ada pencatatan aset pensiun sama ini utang pensiun ya. Kemudian menguji risiko dari uang pensiun itu. Jadi kalau seandainya risiko uang pensiun tinggi ya, itu nanti akan dilihat kenaikan dari extend dari program pensiun ya. Jadi ada perbedaan risk profile daripada pensiun application. Jadi pertimbangan cash flow implikasi dari post-retirement benefit plan ya. Jadi kalau post-retirement benefit plan ya, itu kan manfaat pasti ya. Kalau iuran pasti lah, ini iuran pasti ya, benefit plan. Contribution plan lah, manfaat pasti ya. Kemudian yang kedua berikutnya contingency dan komitmen. Jadi contingency itulah ada komitmen masa lalu yang kemungkinan terjadi masa datang. Kalau pertanyaan berapa kemungkinan bisa mengakui contingency itu bisa aset contingent, bisa utang contingent ya. Jadi contingency itulah potential loss atau gain di mana tergantung pada peristiwa yang terjadi masa datang akibat komitmen masa lalu ya. Lalu. Jadi kalau seandainya nanti kemungkinan akan menimbulkan utang bagi perusahaan saat terjadinya, itu namanya contingent liability. Kalau nantinya menimbulkan aset, saat kejadian itu menimbulkan aset di masa datang, bukan contingent aset ya. Nah masalah sekarang bagaimana dicatatnya, berapa nilai harus dicatat ya. Produktasi itu tergantung probable dia jadi aset atau probable jadi liability ya. Kalau probability dia kemungkinan jadi aset atau jadi hutang ya, itu sifatnya estimasi gitu ya. Jadi kalau di akuntansi itu sekarang kalau seandainya contingent itu probability kejadiannya tidak begitu meyakinkan ya, artinya tidak valid lah, tidak diakui sebagai aset, maka dia tidak diakui sebagai liability atau aset itu. Aset. Ya. Jadi sekarang istilah berubah contingent itu namanya sekarang provision namanya. Provision adalah contingent yang berpotensi besar menjadi aset atau potensi besar jadi contingent ya, itu provision. Ya. Jadi kalau kita sebagai analis laporan keuangan ya, melihat sebagai contingency itulah kita lihat mengenai sumber dan manfaat informasi. Itu kita lihat bagaimana catatan disclosure laporan keuangan. Ya, apakah kontingensi itu tingkat probability-nya, kemudian juga benar-benar dihitung mengakui sebagai aset, sebagai utang ya, potensi kejadian masa datang itu. Nah, itu harus dilihat ya. Kemudian juga seperti deferred tax disclosure ya, itu dari situ ya. Dan manfaat bagi analisis adalah deskriptinisasi measurement estimate. Bagaimana estimasi penggunaan deskriptinisasi dari aset dan terutama aset deskriptinisasi. Dan analisis notes terkait dengan contingency ya, termasuk seperti misalnya penjelasan mengenai contingency dan tingkat risiko yang dihadapi. Jadi risiko itu kemungkinan dia terjadi berapa persen, tidak terjadi berapa persen. Kemudian jumlah risiko dan bagaimana treatment dari penilaian risk exposure. Dan beban jika ada terhadap income ya. Dan pengakuan mengakui bias terhadap contingent liability yang tidak dicatat atau underestimate ya. Kemudian terkait dengan berapa hal yang diperhatikan lah big bet ya, loss reserve or contingency. Jadi big bet itu ada kemungkinan perusahaan itu menunda kerugian yang diakui sehingga dianggap sebagai contingency ya.
potensi yang kadang-kadang tidak dilaporkan di neraca, itu dioperasikan. Dalam mereview ke pusatan SEC terhadap loss reserve itu. Ya. Dalam analisis deferred tax notes untuk tujuan undisclosed provisi masa datang. Jadi loss reserve tidak mengamalkan risk exposure dan tidak memiliki cash flow konsekuensi dan tidak memberikan jaminan apapun ya. Nah, kemudian kalau terkait komitmen ya, komitmen itulah potential claim terhadap sumber ekonomi perusahaan yang terjadi di masa datang berdasarkan kontrak ya. Gitu. Jadi ini sumber informasi yang manfaat diperlukan untuk analisis transaksi ini ya. Itulah catatan notes atau catatan kaki laporan keuangan ya. MDA, kemudian si feeling ya, persyaratan dari pasar modal ya. Manfaat analisis adalah scrutinize manajemen communication dan press release ya. Jadi ini ada press release terkait dengan kebijakan-kebijakan manajemen yang di masa datang. Kemudian dikomunikasikan itu ya. Dan analisis notes regarding commitment. Ini analisis disclosure laporan keuangan terkait dengan komitmen ya. Termasuk juga penjelasan komitmen dan tingkat degree of risk risikonya. Kalau jumlah risk sama seperti tadi, contingent sama ya. Jumlah risk dan bagaimana treatment assessing risk exposure. Ada kontraktual condition dan timing ya. Dan pengakuan bias terhadap komitmen yang tidak diungkapkan ya. Ini dioperasikan mungkin. Itu ungkapannya tidak begitu full disclosure ya. Kemudian view AC feeling dan untuk detail komitmen itu. Dan kemudian overbalanced financing ya. Overbalanced financing itulah satu upaya dari perusahaan itu tidak mengakui adanya kewajiban keuangan ya. Motivasi jelas itu untuk keep debt jadi dia debt itu tidak laporkan laporan neraca ya, di on balance sheet, tapi dia masukkan di off balance sheet ya. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya seolah dia akan di segi risiko keuangan turun ya. Jadi leverage-nya itu turun ya. Nah, transaksi yang kadang-kadang digunakan dalam off balance sheet seperti contohnya operating lease tadi itu ya. Lease, kemudian juga zero put agreement, di mana perusahaan setuju untuk melakukan run good melalui pricing facility ya. Lalu bisa juga take or pay arrangement ya, di mana perusahaan menjamin untuk membayar berapa barang yang diperlukan, apakah diperlukan atau tidak ya. Ini kalau di akuntansi kan tidak diakui ini sebagai sebagai utang kewajiban utang ya. Dan terkait dengan joint venture tertentu terkait dengan joint venture dan keterbatasan partnership ya. Ini juga kadang tidak disampaikan di laporan keuangan itu diskursusnya bagaimana kerjasama joint venture ya dan keterbatasan partnership dan kerjasamanya itu. Dan produk financing arrangement ya. Apakah perusahaan menjual atau setuju untuk mengembalikan kembali inventory atau jaminan terhadap jual barang. Ini juga ya perusahaan besar ya, perusahaan besar menjual barang, apakah ada kemungkinan barang dikembalikan juga besar. Itu diakuntansi kan tidak diakui itu. Ya baru estimasi ya. Kalau seandainya dari hasil analisis laporan keuangan tes akuntansi ya, kalau merasa itu harus diakui sebagai beban ya, karena ada potensi kerugian bisa datang sehingga mengurangi laba rugi ya, dan juga akan mengurangi tiba bersih, itu dibolehkan aja ya. Kan kalau analisis bebas saja. Kemudian seperti lagi lah ada menjual receivable with cost dan mencatat dia sebagai penjualannya. Jadi kan dalam anjak piutang itu ada dua, with recourse atau without recourse. Kalau dia without recourse tanpa jaminan itu kan diakui sebagai penjualan. Jadi tidak piutang dagang hilang dari aset. Dan juga tidak ada kewajiban dari anjak piutang itu. Kewajiban dia untuk mengembalikan dana apabila debitur dia tidak balik ke perusahaan factoring. Nah, itu kalau without recourse.
Nah, tapi kalau dia with cost itu dengan jaminan itu waktu saya dijual piutang itu piutang dagang tidak masih muncul di itu di aset, dan di utang lancar muncul kewajiban atau factoring ya, factoring. Nah, itu dia dianggap with cost sebagai with cost ya, sehingga terjadi balance sheet ya, balance sheet kan piutang dan utang factoring ya. Lalu ada lagi menjual piutang dengan membackup debt sold dijual ke publik ya, untuk membackup itu penjualan utang yang dijual kepada publik ya. Itu juga jadi dia mempunyai utang tapi biarnya piutang ya, piutang. Nah, di write off ya, write off. Utangnya berkurang, piutangnya juga berkurang ya, berkurang. Dan juga outstanding loan commitment. Jadi outstanding loan commitment ini kalau di perusahaan kan di balance sheet kan. Jadi bisa perusahaan pembiayaan ya. Nah, dia setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada debitur ya. Itu kan di balance sheet kan. Tidak menimbulkan piutang dan kewajiban ya bagi perusahaan itu. Ya. Itu namanya commitment loan. Ya. Ini kalau analis itu perlu itu di on balance sheet kan bisa aja, nggak masalahnya. Jadi asetnya itu naik ya dari jumlah commitment loan itu. Kemudian nanti akan muncul kewajiban dari perusahaan itu untuk membayar utang kepada debitur ya, untuk mencairkan. Jadi kalau dia mencairkan punya kewajiban menyediakan dana. Jadi analisis balance ini keuangan bagaimana caranya, sumber informasi dari sumber informasi apakah balance sheet financing itu perlu dikoreksi atau tidak oleh analis laporan keuangan, itu sebenarnya ada di disclosure note to financial statement atau di MDA atau SEC filing. Lalu perusahaan mendisclose informasi berikut mengenai financial instrument di dalam balance sheet loss ya. Misalnya nominal, kemudian kontrak seperti apa, jumlah pokoknya berapa ya, principal amount, dan juga termin instrumen itu persyaratannya seperti informasi kreditnya, market risknya, cash requirement, counting loss ya. Itu ada di dalam laporan di note to financial statement ya. Kemudian kolateral ya. Dan security lainnya jika ada akan membawa pengaruh terhadap jumlah risiko yang dihadapi oleh perusahaan itu. Dan informasi mengenai konsentrasi kredit risk, nah itu juga penting dari counterparty atau grup atau counterparties. Jadi kalau perusahaan itu memberikan kredit ya, piutang itu banyak konsentrasi kepada debitur tertentu ya, tentu saja itu menimbulkan risiko. Jadi APDA-nya itu harus lebih besar ya, APDA-nya. Risiko terakhir lebih tinggi. Tapi kalau terkonsentrasinya ada, tapi udah rendah, itu hati-hati. Si analis perlu adjust lagi itu. Apabila naikkan beban dari piutang tertagih naik sehingga labanya turun ya. Laba turun, aset turun, tiga bersih juga turun. Ini manfaat bagi analisis adalah scrutinize management communication, bagaimana perusahaan itu mengkomunikasikan dan mempress rilis ya dari kegiatan balance sheet itu. Dan menganalisis catatan kaki mengenai financing arrangement. Dan juga untuk mengakui ada bias terhadap kewajiban financing tidak dilaporkan. Dia mereview SEC filing untuk detail financing arrangement. Jadi banyak sekali pekerjaan dari analis laporan keuangan itu. Sebelum dia menganalisis laporan keuangan harus lihat dulu ini ya, kemungkinan data keuangan itu perlu dikoreksi, di adjustment. Karena ada beberapa kwitansi yang bisa menimbulkan bias distorsi kwitansi. Dan juga contoh lagi lah ilustrasi terhadap SPA transaction to sell account receivable ya. Jadi transaksi special purpose entity ya. Jadi SPA itu special purpose entity yang dibentuk oleh perusahaan sponsor dan dia dikapitalisasikan sebagai equity investment. Ya. Jadi sebagai investasi saham. Jadi perusahaan itu dia membentuk perusahaan sponsor di mana nanti akan ada
beberapa hal ya, nanti dengan pihak ketiga yang dari pihak ketiga independen. SP di sini dalam equity investment ini pada perusahaan ini Dana Ventura ya, perusahaan Ventura ini SP ini, di mana meminjamkan dari kredit market dan membeli lending aset ya, dari atau untuk proses sponsor ya. Jadi itu, jadi bangun perusahaan posisi sebagai SPE. Kemudian cash flow dari earning aset itu, aset menimbulkan penghasilan bagi SPE itu digunakan untuk membayar kembali utang ya, dan menghasilkan return kepada equity investor ya. Jadi ilustrasi SPE transaction itu untuk self account receivable. Jadi misalnya ini perusahaan sponsor ya, misal PTA dia memberikan special purpose entity ya. Kemudian special purpose entity ini kan seperti project ya, project nanti dimbiayai dia punya piutang dari SPE itu ya. Kemudian piutang itu nanti dia bikin setiap notes-nya seperti wesel atau itu dijual di pasar bond market, pasar modal. Pasar modal membeli sekuritasi dari piutang dari perusahaan sponsor ini. Ya, jadi kan ini sponsor memberikan dana ke SPE. Tapi sebagai piutang ya, piutang itu seperti equity investment ya. Nanti dikristalisi dijual ke bond market. Bond market beli dan dana masuk ke 10% ini. Dan dia melakukan pelaksanaan project. Kalau dia untung nanti pasti dikembalikan ke perusahaan sponsor ya. Ini modal Ventura, itu saya bagi hasilnya. Balance sheet financing ya. Benefit SPE itulah SPE itu memberikan cost financing alternatif daripada minjam dari pasar kredit seperti perbankan ya. Tapi dia menjadi dana di pasar modal ya. Dengan menjual sertifikat dari piutang. Ya, piutang. Dan berdasarkan GPN sekarang sepanjang SP itulah itu lagi sebagai struktur yang tepat ya, dan SP itu dihitung sebagai bagian terpisah dari DT. Jadi dia punya laporan sendiri ya, bukan bagian dari perusahaan sponsor. Nah, SP ini bisa saja dalam bentuk badan hukum sendiri, bisa juga enggak ya. Jadi bisa dalam bentuk badan hukum sendiri punya laporan sendiri ya. Nanti begitu proyeknya habis dia bubar ya, proyek selesai dia bubar ya. Antara pembagian hasil antara kreditor sama yang ini perusahaan sponsor itu. Ini perusahaan konsolidasi ya. Saya tidak konsolidatif with sponsoring company. Jadi tidak konsolidasi karena equity investment ya, jadi tersendiri. Ya. Nah, kemudian basic equity finance ya. Bagaimana kalau berbeda dari ekuitas ya? Nah, ekuitas itu ini ekuitas itu mengacu pada pemilikan ya, shareholder financing. Dia biasa memiliki tesis sebagai berikut. Dia mulai berisikan klaim terhadap shareholder, klaim dari shareholder terhadap net aset itu bersih. Dan equity holder biasanya bagian dari subordinate to creditor, artinya dia subordinate itu artinya perusahaan kembali kewajiban kreditor dulu baru kepada pemegang equity ini. Dan operasi itu di antara equity holder itu adalah seniority ya. Itu equity seniority holder. Jadi seniority itu yang dipenuhi lah pemegang saham lama, pemegang saham baru. Exposed to maximum risk and return. Dan equity analysis itu meliputi analisis equity karakteristik. Jadi melihat kelompok hak kelompokan dan perbedaan antara equity source ya. Dan menguji apakah hak equity itu dikelompokkan dan equity dalam liquidation, apakah ada pengelompokan itu. Kemudian evaluating legal restriction for equity distribution. Jadi pada saat equity distribusi kan dalam bentuk ini dividen. Jadi pada ada restriksi enggak. Jadi ini terkait dengan apakah equity itu saham istimewa, saham biasa, ada hak tertentu ya. Pembatasan dividen, pembatasan dalam likuidasi ya.
dan penilaian terhadap persyaratan dan provisi potensial kemungkinan penerbitan equity yang baru. Dan equity class ada 2 capital stock sama market earning. Pemutaran capital stock itu sumber itu akan reporting capital stock ya. Kalau sekarang namanya paid in capital ya. Dari share ordinary sama share preferred. Jadi dia akan menaikkan capital stock bersumber dari penerbitan saham ya. Dia konversi utang ke saham biasa, kemudian konversi saham istimewa ke saham biasa, itu akan menaikkan capital stock outstanding. Dan penerbitan stok dividen dan split ya. Kemudian juga penerbitan stok yang diakuisisi dan merger itu. Dan jadi stok itu kalau dia itu akuisisi ya, itu sama merger ya. Apakah dalam akuisisi itu dia berikan saham enggak? Berarti akuisisi itu dia beli dengan saham, bukan beli dengan cash, sehingga pemegang saham lama dari investasi itu masih berada dalam perusahaan yang akuisisi itu ya. Gitu ya. Dan merger itu. Jadi kalau dia tidak sama untuk akuisisi artinya apa? Ya itu pemegang saham investasi menjadi pemegang saham investor ya. Itu. Kalau dia merger berarti pemegang saham yang lama saham merger masih tetap ada ya, tetap ada. Tapi kalau dia beli cash ya, cash untuk akuisisi berarti pemegang saham lama itu terpental dari grup itu. Kalau cash sudah dibayar, sahamnya dibayar secara cash. Dia merger, berarti pemegang saham lama tidak terlibat lagi dalam perusahaan entitas yang sudah di merger itu. Dan penerbitan stock option dan warrant, exercise-nya kapan ya. Dan sumber yang menyebabkan, jadi kalau penerbitan option dan warrant itu tentu saja dia akan menaikkan capital stock, karena ada porsi dari option itu bagian dari paid capital stock option ya. Dia paid capital di warrant. Dan itu juga sumber penurunan dari capital stock itu stock outstanding seperti treasury share ya. Kemudian dibeli, kemudian dijual kembali ya. Kemudian dibeli tapi tidak jual lagi ya. Kemudian stock buyback, kemudian reverse stock split ya. Itu juga menyebabkan turunnya nilai dari stok ya. Nah, komponen kapital itu seperti contributed kapital itu total saat dia store pertama kali ya, penerbitan saham baru ya. Dan baik itu dalam bentuk nominal dan juga dalam bentuk paid capital, dia kelebihan antara nominal harga penerbitan dengan nominal ya. Oke, sekarang namanya premium share ordinary, premium ordinary share, premium ordinary preference share. Dan treasury stock atau buyback ditarik kembali, nanti dia akan dijual kembali ya. Itu bisa mengurangi aset dan saldo equity. Ya. Atau jadi kontrak equity account sebagai pengurang treasury itu sebagai pengurang di equity. Kalau dia mau dijual kembali, kalau dia mau dijual kembali sebagai langsung mengurangi di paid capital ya. Jadi biasanya transaksi treasury itu menggunakan secara cost method ya. Klasifikasi capital stock sudah saham istimewa, saham biasa. Saham istimewa ini dia mempunyai fitur yang sifatnya memberikan hak khusus kepada sebagian saham biasa, yang membedakan dengan saham istimewa yang membedakan dengan saham biasa. Ya. Seperti misalnya dia punya hak preference terhadap dividen, di mana kalau dia kumulatif ya, berarti kalau tidak ada pengumuman laba, dia tetap mengklaim ada dividen tahun bersangkutan. Tapi kalau saham biasa kan enggak. Kalau tidak ada pengumuman dividen, tidak terima apa tahun itu. Oh dia kumulatif ya. Dan ke liquidity. Jadi kalau perusahaan dilikuidasi, hasil penjualan aktiva itu diprioritaskan untuk membayar kepada saham preferred ini baru saham biasa ya. Dan convertibility, jadi dia punya hak untuk konversi ke saham biasa. Tapi saham biasa nggak bisa konversi ke saham istimewa loh ya.
dalam kalau provision kan non voting rights, dia punya voting suara. Ya. Jadi melihat dari tipikal price stock ini, dia mirip seperti utang dan juga mirip seperti modal. Kalau utang itu seperti apa? Seperti hak dividend distribution preference. Itu sama kayak bunga itu. Ya, karena dihitung dividen itu adalah persentase dikali dengan nominal. Ya, bukan dari income. Kalau dividen bagi pemegang saham biasa kan dari income ya, dari income. Tapi kalau istimewa kan dari nominalnya. Jadi saham biasa itu sebenarnya seperti bagi hasil ya. Tapi kalau preference stock itu seperti bukan bagi hasil, seperti hutang ya, hutang. Jadi kalau di Islam itu preference stock itu lebih berbau riba, termasuk tidak ada riba bagi hasil. Kemudian basic dari return earning, return earning itu sebenarnya adalah akumulasi dari laba-laba hasil operasi sejak berdiri perusahaan sampai sekarang. Setelah dikeluarkan dividen ya. Nanti dividen itu bisa ada bentuk cash dividen, stock dividen. Kalau cash dividen itu berarti dividen diberikan dalam bentuk cash ya kepada pemegang saham. Kalau stock dividen kan enggak dalam bentuk saham, sehingga potensi terjadi kenaikan jumlah saham beredar stock dividen. Kalau dividen itulah terjadi potensi jumlah saham beredar, tapi jumlah saham beredar meningkat ya, tetapi akibat total equity tidak berubah ya. Karena dia diklasifikasi dari yang ditahan ke teknik kapital ya. Dan juga ada adjustment saldo jabatan di awal tahun ya. Ada appropriation of return earning, reklasifikasi return earning untuk tujuan khusus ya, bisa restriksi laba returning ini untuk apa saja. Maksud restriksi komponen sinking fund juga. Sinking fund itu dana cash yang digunakan untuk cadangan bayar obligasi. Kalau ini mungkin cadangan untuk digunakan untuk ekspansi perusahaan ya. Itu diinvestasikan kembali dalam perusahaan. Itu tidak boleh dibayar dividen ya. Lalu juga spin off dengan split off. Ini spin off itu distribusi subsidi stok kepada shareholder sebagai dividen ya. Jadi ada pembayaran saham saham dari anak perusahaan ke shareholder ya sebagai dividen ya. Kemudian aset investment subsidi itu berkurang dengan adanya mengurangi return earning ya. Spin off itu ya. Jadi anak perusahaan itu nanti seorang perusahaan itu diberikan sebagai dividen kepada kepada ini pemegang saham induk ya, induk sebagai dividen ya. Sehingga di spin off ya, tidak invested di dalam subsidiary ya. Mengurangi return earning, masuk ke itu ke peer capital ya. Dan split off itu pertukaran subsidi stok yang dimiliki oleh perusahaan untuk men-share ya, untuk saham di dalam perusahaan dimiliki oleh shareholder. Aset itu dikurangi dan stok saham diterima dari shareholder yang diterima sebagai treasury stock ya. Itu split off ya. Oke, demikian saya sampaikan ya materi kuliah hari ini ya. Mudah-mudahan saudara bisa memahami ya. 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 Ada pertanyaan sampai sini, silakan. Ini sudah 5 orang ya. Sinta, Ani, Sinta, Gita,
Zevin. Yang baru siapa nih? Sinta. Ini Sinta mana orangnya? Sinta mana? Iya, Bapak, tunggu sebentar, Pak. Baru masuk sekarang ya Sinta, udah ketiga ya. Ya. Ini Ani udah sampai di rumah, Ani. Udah. Udah. Kemudian di kafenya, di warungnya atau di rumah? Di luar, Pak. Di luar tempat usahanya, bukan? Iya, bukan di tempat usaha, Pak. Kalau Zefrin di mana? Lagi tidur. Saya di kantor, Pak. Di kantor. Iya. Ini Sinta mana nih orangnya? Saya belum lihat wajahnya, Sinta. Sinta Eka apa namanya? Ya. Oh, Sinta. Gelap wajahnya ya. Kamu angkatan 2017 ya? Oh, akuntansi itu manajemen, Sinta. Manajemen ya? Manajemen, Pak. Oh, ini manajemen semua nih, manajemen semua. Ya. Ada akuntansi nggak di sini? Ada akuntansi? Yang bisa akuntansi. Kalau Ani apa? Manajemen? Manajemen semua. Oh, manajemen semua. Kita juga manajemen. Dia Ani. Sinta nanti masuk kelompok mana tuh ya? Grupnya? Kamu masuk kelompok Iya. ada 2 kelompok nih ya. Terserah kamu masuk kelompok mana itu. Mau kelompok 1, kelompok 2. Jadi tanya ke si Dian atau ke si Ani aja. Ya. Iya. Ada tugas kelompok itu. Atau kalau mereka nggak mau terima, terpaksa kamu sendiri kelompoknya. Kelompok 3. Enggak, Pak. Bisa, Pak. Masuk kelompok Gita. Masuk kelompok siapa? Gita, Pak. Gita. Oh, Gita siapa tuh? Gita sama Ani nih. Gita sama Ani kan namanya? Dia orang. Dian sama Ani. Oh, Dian sama Kalau saya Ani. Kau sama Ani ya? Dian sama Ani. Zevin sama Gita. Jadi si Sinta masuk ke kelompok Zevin. Gita. Iya, Pak. Zevin, oh gitu ya. Oke deh. Ya. Dan kita apa? Jadi kamu udah masuk kelompok grupnya. Coba kamu WA saya si Sinta ini. Tahu nomor telepon saya nggak? Sudah WA, Pak. Belum dibalas, Bapak. Oh, kapan? Jadi udah masukin grup belum ya? Mana itu? Itu saya lupa. Ya, kamu WA saya. Iya. Ya? Iya, Pak. Bisa masukin ke grup ya? Belum? Bisa masukin udah masuk grup? Sudah. Udah? Sudah masuk. Iya. Masuk grup ya? Masuk grup, silakan. Ya. Grup. Oh. Oh, ini ada nomornya yang Zephyr sama Gita. Oh, Gita tuh. Yang Gita sama Zephyr belum ada namanya, Pak. Belum namanya ya. Jadi Zephyr sama Gita itu mau ada namanya. Kalau Cinta sama Dian sama Ani sudah ada namanya. Ya. Iya. Oke. Dan kita si absen ya. Terus ada bukti kita pilih hari ini. Itu, Pak. Apa? Jadi ya. Oke. Ini perkuliahan sensi. Kemudian ini agak genap. Beda kita risiko menengah, risiko serba keuangan. Aduh, sini kan.
Ini ya. Udah ketiga ya. Sinta, oh Sinta. Oh. Kok beda wajahnya? Kok Sama beda Pak. wajahnya? Sama. Lebih muda di videonya daripada di fotonya. Hmm. Di fotonya beda. Sama ya? Sama Oh, Pak. mungkin karena kamu, kalau video dari bawah mungkin kamu dari bawah. Gita ada ya tadi ya? Gita. Ada, Pak. Gita juga beda nih, foto sama videonya beda. Ini enggak berbeda, sama aja, foto sama video sama. Kemudian si Zebrin juga agak beda nih. Ini sekarang gemuk ya kamu, Zebrin? Iya, sekarang Gemuk ya? Beda sama fotonya, Bapak. foto agak kurus. Kamu gemuk sekarang? Oh iya. Beda di fotonya nih ya, ini. Ya. Lebih langsing Kamu foto. barusan kader saya, Pak. Lebih kurus lagi, Pak. Apa? Apa itu? Kader saya berarti Kamu apa 60. ini? Apa? Zefrin? TP-nya lebih kurang. Apa? Gak jelas ngomongnya. Sinyal. Ini Dian tadi. Dian juga lebih kurus di foto nih. Foto. Masa Jadi, sih Pak, kurus tuh. iya di fotonya, di itunya masih ya agak gemuk sedikit ya. Kurus. Karena sejak COVID ini banyak orang gemuk nih ya. COVID ini ke mana-mana kurang gerak. Ini efek kamera, Pak. Saya agak gemuan dikit nih, saya. Ya. Agak gemuan saya. Oh hilang langsung si itunya, si dia langsung hilang. Ya. Dianya langsung hilang. Ya. Masuklah, Pak. Cabut. Oke, kalau nggak ada lagi, kelas sampai sini ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Salam Halo? warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Oh iya. Ya. Ya, makasih banyak ya. Sampai Makasih ya, ketemu Pak. minggu depan ya. Minggu depan ya. Makasih juga, Jangan lupa Bapak. tugas ada di Google Scholar ya, Google Classroom ya. Aduh Pak, Ada pura-pura Google lupa. Classroom. Iya, Pak. Jangan pernah lupa ada tugas itu. Jadi Sinta masuk kelompok itu, masuknya ke salah satu, ada kelompok, masuk aja salah satu, terserah mau kemana. Ya. Iya. Oke, kalau nggak ada lagi, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Makasih ya, Pak. Selamat istirahat. Terima kasih. Ya, Pak. Selamat istirahat. Ya. Ya. Ya, Mbak Dian, terima kasih banyak, Mbak Ani ya.